kasih kepada yang dikasihi Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin kerana beliau sudi singgah sebentar di surau kita ini dalam rangka lawatan menjayakan program daurah khususiyah bersama dengan Tuan Guru yang telah berlangsung di Masjid Tuan Mizan Zainal Abidin selama 3 hari yang lalu, Jumaat, Sabtu dan hari ini hari Ahad. Dan kita telah bersama dengan Tuan Syekh untuk membaca 2 buah kitab. Alhamdulillah, nampak Tuan Syekh walaupun 3 hari tanpa henti dalam majlis daurah, tapi Tuan Syekh masih lagi bersemangat dan memenuhi undangan kita untuk singgah sebentar di sini. Dan saya begitu berterima kasih kepada Tuan Syekh kerana dengan kehadiran Tuan Syekh ini membawa bersama insya-Allah keberkatan dalam surau yang di bawah takbiran saya di Tuan Syekh. Mudah-mudahan Tuan Syekh doa adalah kekuatan kepada kami ahli dan kuasa bersama jemaah sini untuk terus istiqamah mengimarahkan program-program dakwah di Putrajaya ini, suatu kawasan yang tidak sama dengan kawasan-kawasan di tempat lain, Syekh. Di Kedah, di Kelantan, di Terengganu budaya ilmunya begitu tinggi. Di kawasan Putrajaya ini kita perlu banyak diplomasinya, hikmahnya kerana berurusan dengan pelbagai lapisan kedudukan masyarakat. Jadi alhamdulillah dengan doa Tuan Syekh dan kehadiran Tuan Syekh ini memberi semangat kepada kami yang ingin belajar sekali dengan Tuan Syekh pada malam ini insya-Allah. Seperti biasa, tuan-tuan, puan-puan semua sedia maklum adab-adab kita dalam majlis ilmu. Pertama sekali dipohon supaya matikan telefon bimbit kita masing-masing, tidak bermain SMS dan sebagainya, tidak bercakap-cakap, tidak tidur dalam majlis ilmu, tidak bergurau senda dan menjaga adab dalam majlis kita pada malam ini dan di mana-mana sahaja majlis ilmu yang kita hadiri. Dan kita buka minda kita, buka hati kita untuk menerima segala teguran, nasihat daripada Tuan Syekh. Anggaplah diri kita ini sebagai seorang pesakit yang berjumpa dengan doktor, dan apa sahaja nasihat doktor, sepahit manapun ubat yang doktor berikan, sesakit manapun pisau yang doktor gunakan untuk membelah kita, maka kita serahkan diri kita kepada Tuan Doktor semata-mata keikhlasan kita untuk mencari penawar bagi kesakitan yang kita alami insya-Allah. Jadi pada malam ini Syekh, walaupun Tuan Syekh nampak penat sikit dengan program yang padat 3 hari ini, tapi dalam masa yang terhad ini insya-Allah mudah-mudahan dengan ruang yang sedikit ada sesi soal jawab ini untuk sama-sama kita mendapat manfaatnya. Siapa yang kumpul soalan? Tim saya boleh? InsyaAllah mungkin Tuan Syekh boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Ucapan ribuan terima kasih kepada akhi Al-Fadhil Ustaz Zakaria yang memberikan peluang dan kesempatan kepada saya untuk bersama pada malam hari ini, malam yang merupakan minggu-minggu terakhir daripada bulan Dzulhijjah, yang sebentar lagi kita akan melangkah kepada tahun baru Hijrah 1436. Memanglah rupa tidak sama, profesi juga tidak sama, jabatan tidak sama, Waladara, Terengganu, Bacok, Hasil Mas, Hasil Tubuh, Alur Mengkudu, Pahal, Jaga Baik, Guru, atau juga dengan Kubur Panjang, Sarang Samud atau Sarang Samud atau apa sebutan. Kita boleh berbeda tempat,
dan juga berbeda jabatan dan kedudukan, pangkat dan tahta. Dan juga kita kenal secara pasti beda rupa, beda kemampuan, dan juga berbeda daripada berbagai aspek. Tapi ternyata dengan kita yang duduk di mana saja, besar, kecil, tua, muda, laki dan perempuan, tidak ada beda, kita mempunyai beberapa kesamaan. Kesamaan kita pertama, kita daripada asal muasal yang sama, terpancut daripada setetes air mani, namun daripada setiap air mani yang terpancut ke dalam hati ibu kita masing-masing. Tidak ada bedanya. Yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling perkasa, yang dengan segala-galanya daripada asal muasal yang sama. Kemudian yang kedua, kita akan menuju tempat yang sama, kesudahan yang sama. Tidak ada yang akan sudah hidup, tidak ada yang akan duduk untuk selama-lamanya, tidak akan ada yang abadi, tidak ada yang tanpa ada kesudahan. Semuanya akan menuju kepada kematian sebagai jenjang dan perjalanan yang pertama, merupakan awalul manzilin min manazilil akhirah, tempat persinggahan yang pertama daripada persinggahan akhirat. Itu tidak dapat kita nafikan dan juga tidak dapat kita elakkan kesudahan yang sama, dan juga dengan sang pencipta yang sama, di samping juga dengan matlamat dan juga dengan tujuan yang sama, yang dengan kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah. Masalah hidup di mana, kerja apa, dengan siapa, lokasi seperti apa, jabatan apa, itu tergantung kepada ketetapan takdir dan juga dengan kemampuan masing-masing. Tapi daripada berbagai yang berbeda-beda tadi itu ada terdapat 4 perkara yang sama, asal permulaan yang sama, dengan tujuan yang sama, sang pencipta yang sama, dan juga dengan kesudahan yang sama. Maka dengan kesamaan tadi itu kita boleh bersatu padu. Dengan kesamaan tadi itu boleh dengan kita melaksanakan sekarang tuntutan hidup. Dengan kesamaan tadi itu dengan kita boleh merendah diri. Kenapa? Yang walaupun tinggi setinggi langit, yang walaupun hebat luar biasa, yang walaupun mampu tidak ada tandingannya. Tapi begitu kita teringat asal muasalku sama saja dengan yang dia sebagai kuli, dia sebagai buruh, dia sebagai pembantu, dia orang miskin, dia tak ada jawatan, dia tidak ada kedudukan. Jadi dengan kita tidak akan memandang rendah kepada sesiapa saja, sebab kita sama dengannya. Jadi jangan sampai dengan berbagai kelebihan yang Allah bagikan kepada kita justru membuat kita membedakan diri daripada orang ramai. Sudah dengan perasaan lebih, sombong, angkuh, ego, tambah dalam waktu yang sama memandang rendah dan sinis kepada orang lain. 2 kesalahan kita. 3 kalau kita tambahkan, seandainya dengan kita dengan wahyu, seruan, teguran, peringatan daripada Allah, aku bagikan kamu Anda tampan, aku jadikan kamu hebat, aku jadikan Anda andil, aku jadikan Anda kaya, aku jadikan Anda dengan jabatan dan kedudukan yang tinggi. Apakah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk memberi dan memandang rendah dan sinis kepada orang lain? 1. Apakah untuk agar dengan kamu menjadi merasa hebat, angkuh dan sombong kepada orang lain? Itu yang sepatutnya tentu, Masya Allah dan Barakallah, dengan kita mengambil beberapa kiasan dan juga beberapa perbandingan. Mana boleh sama yang diangkat oleh orang yang kuat dengan yang diangkat oleh orang yang lemah. Mana boleh yang sama pemberian orang kaya dengan pemberian orang miskin. Mana boleh sama dengan seseorang yang memiliki kemampuan lebih dengan orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Itu secara logiknya seperti itu. Nah, kalau seperti itu hakikatnya, maka yang pada saat dengan kita memiliki yang lebih daripada Allah Jalla wa'ala, tunjukkan memang padan, tunjukkan memang wajar, tunjukkan memang patut. Jadi dengan kita akan lebih bersyukur, kita akan lebih berterima kasih, yang dengan kita akan lebih patuh dan taat. Kenapa? Sebab
Kalau misalnya orang-orang miskin tidak ke masjid, kalau orang alur malai, alur mengkudu, bacok, mata irama tak ke masjid, yang makannya sekali sehari, yang tidak tahu hidup atau mati, nanti keadaannya seperti apa? Mungkin kita katakan wajar-wajar saja. Kenapa? Sebab mereka tidak banyak mendapatkan karunia nikmat daripada Allah. Tapi bagaimana kira-kira kalau dengan orang yang mampu? Guru mengatakan, macam mana aku nak ke masjid, macam mana aku nak sembahyang, macam mana aku nak beribadah, keperluan perutku pun masih belum terpenuhi, kerja keras, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan sesuap nasi. Sehingga sampai dengan mereka tidak berpeluang untuk datang ke masjid, tidak berpeluang untuk sembahyang, tidak berpeluang untuk beribadah, tidak berpeluang untuk berzikir. Wajar-wajar saja, yang walaupun itu tetap juga tidak wajar. Kenapa? Ya sebab karena kita tahu tujuan kita dicipta untuk apa sebenarnya. Tapi kalau secara logiknya, kalau orang miskin tidak beribadah, kalau orang miskin tidak menyembah, dia ada alasan yang boleh dia ketengahkan. Tapi apa alasan kita? Duit cukup, tempat selesa, badan sehat, kemampuan kuat, kelebihan luar biasa, duduk di kawasan tempat yang elit, di kawasan tempat yang cantik, yang walaupun rumah kita tak cantik mana, yang cantik itu palu-palu yang depan tuh, yang cantik itu yang depan tasik, yang cantik itu yang depan istana, yang cantik itu yang depan masjid bersih, yang depan Putrajaya. Rumah kita biasa-biasa saja, tapi yang walaupun seperti itu, orang yang duduk di kampung tidak mempunyai tatapan indah sebagaimana kita di sini. Jadi kalau di kampung kita kena buat dulu. Terpaksa dengan kita, kalau kita nak cantikan tempat, mau tidak mau kita kena keluar duit, kita kena keluar tenaga, kita kena guna waktu. Maka depan jadi stasi bagus, cantik, indah, tertata. Tapi kalau kita di apa yang buat benda macam tu? Tasiknya sudah ada, kapalnya sudah ada, masjidnya sudah ada, Putrajaya sudah ada, jalan sampingnya sudah teratur, bunga sepanjang jalan, taman sepanjang jalan. Tengok sana cantik, sini lawa, situ indah, belakang masya Allah. Hanya yang agak mengeluhkan kita di sini, lampu merahnya banyak. Lalu kita, saya berhenti. Itu saja dulu yang merasa agak susah sikit lah banding dengan kita tempat-tempat yang lain. Jadi sejak berhenti, lebih-lebih lagi kalau tengah malam kena berhenti juga. Ya Arhamar Rahimin, kamera. Nah, ini pertanyaan sudah mulai terkumpul nih. Jadi kita sampai pada pukul berapa malam hari ini? Nampak ada nasi lemak tuh? Ada makanan? Ada makan. Jadi kita nanti masuk waktu kita ada. Kemudian kita teruskan. Masyaallah terpakir tunggu kawan-kawan kita yang masih di luar, yang belum datang. Kembali. Jadi kalau seandainya seumpama kita yang memiliki berbagai kelebihan hidup, patut tak kalau kita tidak bersyukur? Patut tak kalau kita tidak ke masjid? Patut tak kalau kita tidak berjamaah? Logik tak kalau dengan kita tidak memperkatakan yang lebih? Oh, aku bagi lebih. Coba tengok sekarang pengarah film. Jangan sampai pengarah film lebih hebat dan lebih pandai daripada kita orang ramai. Pengarah itu bagaimana? Dia bagi fasiliti lebih kepada yang kalau pada tu dia lihat nampak kelihatan lebih lawa, lebih lucu, lebih cantik, lebih berkebolehan, lebih berkemampuan, dia pilih untuk menjadi binatang-binatang filmnya. Betul kan? Betul. Tiga sama karakternya, sama kemampuannya, tapi yang satu lebih cantik, yang satu lebih tampan, dia ambil yang lebih cantik. Berarti dia pandai memilih. Nah, kalau seperti itu manusia memberikan fasiliti lebih kepada seseorang, yang kalau pada saat Allah memberikan yang lebih kepada seseorang, kalau dengan pelakon tadi itu dia lakonkan sampai membuat orang jadi menangis, sampai membuat orang jadi bimbang, sampai membuat penonton jadi risau, sampai membuat penonton jadi senang, sampai membuat penonton sampai tertawa terbahak-bahak. Berarti dia memperlihatkan kebolehan dia. Allah nak kata
juga tunjukkan kebolehanmu seketika aku berikan berbagai kelebihan kepada Anda. Gimana kalau pertanyaannya semacam itu daripada Allah? Yang kalau pada saat kita di sini sama dengan orang-orang yang di alur Mengkudu, yang tinggal di alur Jagus, yang tinggal di alur Malai, tapi depan masuk kota sekarang. Alur Malai kan dekat Yayasan Bukhari ya. Dah mewah dah, cantik dari situ. Derang, itu tempat-tempat yang terpencil. Pokok sana agak jauh. Atau juga seumpama Bacok, seumpama Kedai Lalat itu jauh terpencil di mana. Gua Mesang itu juga agak jauh. Itu tempat-tempat yang jauh. Grid, duduk di grid. Sehingga perapatannya segempat tuh. Ada salib restoran, matikan handphone. Ada salib restoran di sana. Kepala ikan bakar. Kena singa situ, kena singa lah. Baik. Saat ketika kita berada di situ apa yang nampak? Tidak ada gunung, tidak lebih daripada gunung, pohon, pokok satu saja. Tidak sehingga tatapan mata kita melihat pada waktu kita berada di Putrajaya. Tinggal yang ditunggu-tunggu, aku lebihkan kalian dengan tempat, aku lebihkan kalian dengan pemandangan yang cantik. Aku lebih kalian dengan harta, jabatan dan kedudukan. Aku lebihkan kalian juga dengan ilmu. Bukan semua orang terpilih atau juga bernasib boleh bekerja di Putrajaya. Boleh dipastikan bukan semua orang. Ramai lagi daripada rakyat kita yang berangan-angan untuk ada kerjaan bekerja di Putrajaya. Tapi kenapa kita yang terpilih ditempatkan di lokasi yang indah, mungkin yang terindah untuk di seluruh Malaysia, sebab ini memang betul-betul ditata oleh Dr. Mahathir. Tadi saya tengok rumah yang untuk hutan beliau, kayu tu, boleh pernah duduk di situ, dusun duduk di situ kabel. Suatu waktu ada datang sana kan, suatu waktu. Atau juga dengan rumah peristirahatan Dr. Mahathir sendiri, atau juga dengan ofisnya beliau misalnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kena ditata. Dia penataan itu penting, tapi duitnya lebih penting. Ya walaupun penataannya hebat, tapi kalau duitnya tidak hebat macam mana? Tak boleh Tuan Haji. Ada ide, ada kebolehan, ada kemampuan, desain yang bagus, tapi duitnya tidak bagus, terbengkalai, tidak akan selesai. Oke, kita masuk pada tajuk. Tadi dah tajuk dah. Kita masuk kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan saya berharap mungkin Ustaz Zakaria akan tanya ya, tapi bagi jawaban yang mudah saja. Kebanyakan apartemen yang di sini ini kosongkah? Itu jangan tahu dengan jawabannya. Ternyata jawabannya apartemen sini hampir rata-rata udah penuh, udah berisi, berbanding dengan banglo-banglo semiti yang ada di kawasan sana. Saya tengok tak ada lampu, tak ada penghuni, tak ada penduduk, mungkin kena mahalnya. Dan apartemen rata-rata kereta sampai di luar, susul pinggir-pinggir jalan, sampai tak ada tempat parking. Itu membuktikan apartemennya penuh dengan penduduk atau juga penuh dengan penghuni. Tapi kenapa suraunya tidak penuh? Kan lagi sibuk hari apa? Hari Ahad, hari cuti, tak akan sibuk. Yalah, tanya lagi. Situ dah silingnya dah bagus, siling belum kenapa? Tahulah, tapi kenapa diutamakan yang hak situ? Hak sampingnya udah oke, hak tengah kenapa belum lagi? Sayangnya hak tengah dulu kan, baru sampingnya tak payah lah. Tapi yang dijawab, mari kita ada beberapa pertanyaan saja, nanti bacakan satu persatu. Jadi itulah harapan saya rasa sudah cukup dengan bahasa tadi itu. Cumana dengan kita sama-sama harus ada kebersamaan daripada kita semuanya. Sebab yang walaupun kita beda profesi, beda pekerjaan, beda kedudukan, tapi kita sama daripada asal muasal, supaya tatapan pandangan kita kepada sesiapapun dengan penuh hormat dan takzim, karena kita daripada saluran yang sama. Kalau dengan bahasa lucanya, daripada saluran kencing dua kali. Kali pertama seketika terpancut sperma daripada bapak kita,
kali kedua pada hari kita dilahirkan oleh mak kandung kita masing-masing. Sang pencipta yang sama, kau peduli kenapa? Kau pandang rendah kenapa? Kau pandang sinis kenapa? Kau hinakan kenapa? Sedangkan dia juga ciptaanku sebagaimana kamu. Tuh sang pencipta yang sama, kesudahan yang sama. Belum tentu kita yang lebih, belum tentu orang-orang yang lebih mempunyai nasib lebih baik daripada orang yang berada di bawah daripada kita. Yang siapa tahu ternyata staf kita lebih beruntung. Yang siapa tahu ternyata dengan staf kita lebih bahagia. Yang siapa tahu ternyata justru dia yang membantu dan yang menolong kita nanti pada hari kiamat. Akhirnya penghormatan dan takdir kita kepada sesiapa saja, karena kita mengingat asal kejadian yang pertama, sang pencipta yang sama, yang kedua kesudahan yang sama, kemudian yang ketiga dan yang keempatnya tujuan yang sama untuk ibadah ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan demikian, kalau 4 perkara yang sama tadi itu dapat kita rekamkan dan kita sematkan dalam minda dan juga dalam benak hati kita masing-masing. Kita tidak lagi menatap sesuatu dengan pandangan mata kepala, tapi justru dengan pandangan mata batin atau dengan pandangan mata hati. Insya Allah hidup kita akan senantiasa selalu terbimbing dan terkawal, terjaga dan terpelihara. Dan di antara daripada matlamat dan target dalam kehidupan, macam mana kita mampu untuk menanamkan kebajikan, memasyarakatkan yang baik, mewujudkan yang baik, menghimpunkan yang baik bersama orang-orang yang baik untuk memakmurkan tempat-tempat yang baik dengan tujuan untuk mendapatkan kesudahan yang baik bersama insan yang paling baik dan yang paling mulia di sisi Allah, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kalau seumpama hari Ahad dan hari Sabtu kan kita masih cuti lagi, muslimat sesama muslimat, muslimin sesama muslimin, remaja dan pemuda, cuma dengan kita boleh memenuhkan sayap, bukan setakat dewan utamanya saja, sayap samping menyamping daripada dewan kita atau dengan masjid atau surau kita ini penuh sampai ke penghujung. Dalam tiap waktu kita melaksanakan sembahyang 5 waktu, secara khusus maghrib dan isya, tambah dengan sembahyang subuh. Silakan selepas dengan sembahyang waktu kita laksanakan secara berjamaah. Nak pergi ke tempat kerjanya masing-masing, tidak ada halangan yang menghalang. Tapi tugas kita sebagai abid, sebagai hamba Allah Jalla wa'ala terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Ada wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi bercadang, bab suara sudah beda. Malam pun sampai nyut begitu. 2 hari saya yang paling banyak bercakap. Ada cerita muslimat. Muslimah Anda yang hadir di sana tadi itu. Jadi ada cerita sang suami tadi itu senantiasa diperli dan dipandang rendah sama istri. Jadi suami ini inginlah agar istri sedikit hormat, memberikan penghargaan, penghormatan kepada sang suami. Maka sang istri disuruh hadir ke majelis ilmu. Sang istri suruh hadir untuk mengikuti ceramah daripada sang suami. Jadi setelah dengan tumpuan, perhatian, konsentrasi daripada para pendengar, dan juga dengan rasa seronok dan juga dengan rasa bahagia daripada penonton semuanya, dengan tepuk tangannya barangkali, maka pada masa balik rumah sang suami pun bertanya kepada istrinya, macam mana awak tengok abang daripada aku di masjid yang saat ketika orang berkerumun, semuanya hormat, memberikan tumpuan, takzim dan menghargai kepada suamimu. Jadi kata si perempuan atau kata si istri tadi itu, saya nampak abang seperti orang gila aja. Hanya abang yang bercakap sendirian di situ. Orang pada senyap dia semuanya. Dikira istri diajak pergi ke masjid tengok suami berceramah, balik rumah akan lebih dihargai. Tahu jadi padang serius lagi sama istri, nampak seperti orang gila aja bercakap sendirian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang susah.
Kalau dapat pasangan hidup yang tidak seia, sekata, senada dan seirama, tidak serentak dengan kita, memang susah betul. Makanya dari kita bersabda sebelum kawin itu kita pilih dulu. Takhayyaru linutafikum, pilih untuk kita meletakkan benih dan keturunan kita. Jangan secara sembarangan dengan kita meletakkannya. Insyaallah setelah kita fokus pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama, Syekh, bagaimanakah sebaiknya kita ingin melihat pertumbuhan aliran dalam Islam ini diperbaiki atau mendamaikan, mengharmonikan sikap-sikap keras mereka yang berbeza-beza itu? Jadi bagaimana dengan kita mampu untuk menanggulangi, mengatasi sikap-sikap yang ekstrim di kalangan masyarakat dan khusus di kalangan pemuda dan remaja-remaja kita. Sebab di kalangan remaja pertama mereka jadi sasaran. Kita orang-orang tua yang sudah berumur 50-an, mereka tidak terlalu risau sangat atau tidak terlalu ambil berat. Mungkin pertimbangan mereka, kita tua ini paling dalam 10-20 tahun dan pergi ke alam barzakh. Tapi remaja ini kekuatan. Dan remaja kalau pada tuh mengamuk, kalau pada tuh dengan sikap yang ekstrim, itu memang luar biasa. Remaja dengan darah mudanya, semangatnya luar biasa. Akhirnya mereka senantiasa dan selalu jadi sasaran. Sehingga saat ketika dengan remaja kita tidak mendapatkan pendidikan agama yang memadai, tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup, di samping juga tidak tahu halal tuju untuk apa kita hidup, akhirnya mudah terumbang-ambing dengan pemikiran-pemikiran, bahkan dengan mereka diperalat untuk kepentingannya, untuk kepentingan mereka masing-masing, sehingga mudah terpengaruh dengan pahaman yang ekstrim, Salafi dan Wahabinya, mudah terpengaruh dengan nafsu syahwat dan juga dengan keinginannya orang-orang tua. Di samping dengan pertimbangan yang kita sebutkan tadi itu, orang tua lebih banyak berpikir, lebih banyak mengamat, lebih banyak melihat ke depan akibat buruknya, kesana ketip dan lain sebagainya. Anak remaja tidak seperti itu, yang penting pam. Coba tengok, minta maaf lah kalau menyebut. Jadi misalnya mantan mufti Perlis, dulu dengan sekarang sudah beda. Sekarang sudah slow. Tapi setelah kita pening kepala pada masa waktu itu, pada masa baru balik daripada Jordan, kita kuning pakar, dan kita pun tak dianggap khurafat atau seperti apa. Saya pernah mendengar rekaman semacam itu daripada beliau. Tapi semakin dewasa, semakin matang, banyak bacaan, dan juga banyak bergelut dengan kitab-kitab dan juga dengan pendapat ulama, semakin reda, semakin berkurang. Kita tak nak generasi kita semacam itu. Kita takkan kelayakan, kematangan sejak daripada masa remaja yang sehingga akan menjadi kekuatan untuk kita maju, bukan untuk kita meruntuhkan yang sudah dibina dan juga sudah dibangun oleh generasi kita dahulu. Diperbahasakan, diperumpamakan, kalau terdapat 1000 orang yang membangun, terdapat satu yang meruntuhkannya, bangunan itu akan runtuh. Tapi bagaimana kalau pada saat yang sebaliknya, hanya 1, 2, 3, 4 orang yang membangun, tapi terdapat ribuan orang yang beruntung, bangunan itu akan hancur. Nah, begitulah perumpamaan pemuda dan pemudi kita yang terumbang-ambing dengan paman-paman yang ekstrim. Bagaimana cara untuk kita menanggulangi juga untuk cara kita mengatasinya? Tidak ada cara yang lebih bijak dan yang paling ideal daripada kembali kepada prinsip Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh membaca kan boleh-boleh saja. Allah turunkan misalnya YouTube kah, Facebook kah, atau juga dengan iPad kah kepada baginda Nabi, dan Allah berlututkan langsung isi kandungan Al-Quran tadi itu ke dalam dada baginda Nabi, dan Nabi kita boleh bacakan seketika itu juga. Mungkin saja. Tapi kenapa harus hantar malaikat Jibril? Supaya baginda Nabi bertalaki, mendapatkan panduan dan bimbingan daripada seorang guru yang menyampaikan daripada Allah Jalla wa'ala. Mereka bergurunya dengan
WhatsApp, bergurunya dengan YouTube, bergurunya dengan Facebook. Orang yang dengan Facebook itu apa sih yang mereka masukkan? Mereka masukkan, baca terpengaruh, baca akhirnya ekstrim, baca akhirnya memberontak, baca akhirnya menyalahkan. Kenapa? Karena tidak ada guru. Kemana silsilah sanadnya? Silsilahnya YouTube, daripada YouTube kepada SMS, daripada SMS kepada WhatsApp, kepada internet, dan juga kepada jaringan yang tidak diketahui benar atau salahnya. Itu yang menyebabkan lahirnya kumpulan yang kita sebutkan tadi. Coba kalau kita bertalaki, maksudnya menada ilmu daripada guru dengan silsilah ilmu yang bersambung sampai kepada Rasulullah, pahaman yang tidak kerukuran itu tidak akan wujud. Jadi dengan jawaban yang sederhana, banyak-banyak mengaji dan belajar. Tadi belajar sebagaimana pesan daripada Imam Abu Hanifah, sebagaimana pesan daripada ulama. Beliau mengatakan al-ilmu din, ilmu itu adalah agama. Maka pastikan daripada siapa Anda mempelajari agamamu. Kita kena tahu tuh guru kita, waraknya, zuhudnya, ilmunya, fakihnya, takwanya, khasyahnya, tadallulnya, ibadahnya. Itu semacam tuh orang-orang dahulu. Sementara kita sekarang, guru dari mana? Orientalis, pahamannya pahaman karut barut. Atau guru daripada mana? Daripada orang tidak percaya dengan Allah. Bagaimana boleh mereka mengimbaskan dan juga mentransfer sesuatu maklumat yang benar kalau pada saat mereka mendapatkan sumber ilmu daripada sumber yang salah. Kedua, bagaimanakah cara untuk mengelakkan perasaan ujub dalam solat? bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ujub dalam sembahyang? Dikatakan di antara daripada cara yang ideal untuk kita belajar ikhlas, kita sering-sering melaksanakan ibadah di tempat-tempat yang tertutup, di tempat-tempat yang sepi, yang jauh daripada tatapan dan pandangan orang ramai. Latih diri beribadah di tempat-tempat yang tersembunyi. Bilik tidur kita atau rumah kita ada 6 bilik, yang terpakai kita 2 laki istri, anak kita 3 orang 3 bilik, berarti yang terpakai baru 4, masih ada 2. Kita jadikan yang salah satunya untuk tetamu dan salah satunya untuk tempat ibadah, untuk kita berkhalwat. TV tak ada supaya kita tidak terganggu. Kalau kita sembahyang di depan LCD, kalau kita sembahyang di depan pertandingan antara Brasil melawan Jerman 7-1, tak bakalan khusyuk kita sembahyang. Gol! Padahal aku sedang sembahyang. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Gol! Tak perasaan, hilang aminnya, terganti dengan gol, kena masuk. Kenapa? Karena kita adalah penggemar Brasil. Rupa-rupanya setakat 1 saja Brasil boleh memasukkan, sementara yang 7-nya itu bersama pasukan kesebelasan Jerman. Jadi kembali, bagaimana itu untuk khasyah, bagaimana untuk menghilangkan riya tadi itu, apa yang kita banggakan? Ini kamera bukan punya saya. Kenapa saya bangga dengan kamera Anda? Apa yang anak kita banggakan? Ibadah kita, ibadah datanya daripada mana? Yang buka pintu hati kita untuk ibadah Allah, yang bagikan kekuatan Allah, yang bagikan taufik Allah, bagikan petunjuk Allah, semuanya datangnya daripada Allah. Kenapa kita membanggakan sesuatu yang datangnya daripada orang lain, bukan daripada kita? Buktikan mana? Yang lebih mampu, yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih banyak jabatannya, yang lebih tinggi pangkat dan kedudukannya, ternyata nasibnya tidak dipanggil oleh Allah. Ternyata dia tidak sembahyang, ternyata dia tidak ke masjid, ternyata dia tidak beribadah, ternyata dia tidak taat dan bakti, terbagi dengan bermacam-macam kejanggalan hidup. Berarti memang betul yang namanya ibadah, yang namanya takwa, yang namanya hidayah, yang namanya kebajikan itu memang mutlak anugerah dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau memang itu daripadaku, kenapa kamu riya? Allahu Akbar. Kalau kita lihat berarti kita mengongsikan Allah dengan makhluk. Dah kali belum? Sudah? 2? Belum? 1. Misal saja Bang ya, jangan marah ya.
Kalau pada waktu kita melamar seorang perempuan, terus perempuan itu menyatakan di hadapan kita, minta maaf, cintaku tidak boleh secara seutuhnya. Saya boleh memberikan dambaan cinta kepada abang setakat dalam 50% saja. Sedangkan yang 50%-nya itu masih dengan mantan pacar kekasihku dahulu. Agak apa? Abang berkenan kawin dengan perempuan. Agak-agak lah. Tanah. Atau pikir dulu. Dia cintanya separuh-separuh bang. Kalau seandainya minta maaf bang, abang tuh setakat ada dalam 10% saja dalam hatiku. 90%-nya saya masih dengan pemain bola sepak. Agak-agak abang terima kan? Sebentar kita tak terima. Bagaimana kita yang kerdil tidak menerima dambaan cinta dan kasih sayang daripada seorang wanita, atau juga sebaliknya kalau cintanya berbelah dua. Takkan dengan aku sang pencipta firman Allah, mau ibadahmu kepadaku kau kongsikan dengan pak mertua, kau kongsikan dengan menantu, kau kongsikan dengan tuh guru, kau kongsikan dengan orang lain. Kalau kamu saja tidak mau cinta terbagi dua, bagaimana dengan aku yang memberikan segala-galanya, mau dengan kamu yang dengan ibadahmu hanya sesukunya sahaja untuk aku, yang selebihnya riya artinya minta dilihat, sum'ah artinya minta didengar, ujub artinya merasa bangga dengan ibadah yang kita laksanakan. Sang istri, calon istri yang tidak memberikan apa-apanya lagi kepada kita, kita tidak mau kalau cintanya terbagi dua semacam itu. Bagaimana dengan sang pencipta yang memberikan segala-galanya kepada kita, terus ibadah kita masih terbagi dua, tidak setulusnya karena Allah. Makanya itu dalam sebuah hadis, Allah tidak akan menerima amalan, Allah tidak akan menerima amalan yang terkongsikan amalan itu dengan makhluk. Allah berfirman dalam sebuah diskusi, apabila dengan seseorang itu melakukan amalan asyraka bihi ghairi, dia sekutukan aku dengan yang lain, akan aku biarkan, akan aku lepaskan amalan itu kepada orang yang kepada orang yang dibanggakannya, atau kepada orang yang ingin melihat amal dan ubudiyahnya. Taraktuhu wa syirka, aku akan biarkan dia dengan persekutuannya. Jadi seperti itulah, mudah-mudahan sedikit sebanyak dengan kita mampu untuk melulus dan mengikhlaskan amal ibadah yang kita laksanakan. Sudahnya kurang ikhlas, sudahnya kurang sempurna, sudahnya kurang lengkap, terus riya lagi. Udahlah sedikit sebelum azan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Tuan Guru jelaskan. Sebentar bang. Tengok nih. InsyaAllah ingat untuk sumber hidup. Kalau seandainya segelas air bersih macam ini, terus saya masukkan sedikit karak hidung, siapa yang berkenan untuk mengambil? Apa bedanya? Dengan ibadah tadi itu 70%-nya ibadah, niatnya karena Allah, tapi terdapat 30% riya, sum'ah dan ujub. Kalau kita saja tidak mau meminum martabak yang dibuat oleh seseorang, ditampak-tampak dan diadun-adun, pada masa mengadun itu mungkin bersih, masuk itu, dia lipat dengan telurnya, lalu makan, lalu pada tak banyak mana? Tak ada masalah, itu kan sikit saja, setakat uapnya saja, dia tak banyak mana, kata sikit dia lebih banyak martabaknya, kita tak lalu makan. Takkan Allah mau menerima amal yang kita cobakan dengan riya dan sum'ah. InsyaAllah dengan perumpamaan itu kita boleh paham. Silakan azan.